Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingkah tongue twister. Nah, sebelum saya membahas pentingkah tongue twister itu sendiri, sekarang saya ingin membahas dulu definisi dari tongue twister atau penjelasan singkat tentang tongue twister. Tongue twister merupakan sekumpulan kata yang dirancang agar sulit diartikulasikan, yang biasa diklasifikasikan dalam permainan kata. Contohnya, the black cat sat on the man's black hat. Itu contoh kata tongue twister yang dari bahasa Inggris. Dan yang dari bahasa Indonesia, contohnya seperti kuku, kakiku, kaku-kaku. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan pentingkah tongue twister itu sendiri. Penting atau tidak? Nah, kalau dasar opini kita mengatakan tongue twister tidaklah penting hanya karena English native mampu melafalkan atau mengartikulasikan kata bahasa Inggris tanpa berlatih menggunakan tongue twister, ya kita harus sadar juga mereka sudah hidup di lingkungan English native sejak kecil, sedangkan kita yang tinggal dan hidup di lingkungan non-English native atau non-English country, sehingga wajar kita perlu melakukan latihan-latihan yang tujuannya untuk membuat lidah kita terbiasa melafalkan kata-kata yang rumit untuk diartikulasikan. Tetapi juga tidak harus cepat, karena cepat atau lambat pun itu bukan menjadi tolak ukur yang signifikan lah untuk mengukur kemampuan berkomunikasi kita baik atau tidak. Justru ada juga jika kita melafalkan terlalu cepat atau ngomong terlalu cepat atau fast talking, justru akan membuat lawan bicara kita kebingungan. Contoh halnya ketika kita ngomong dengan orang yang cerewet. Nah, pastinya ya, kita yang tidak terbiasa ngomong dengan cepat akan merasa kesulitan menangkap apa maksud dari apa yang dia bicarakan. Dan begitu pun juga sebaliknya, kalau terlalu lambat pun juga tidak baik begitu. Jadi sedang-sedang saja begitu ya. Sebab dalam komunikasi itu sendiri yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita melafalkan kata tersebut, tetapi seberapa mampu kita membangun komunikasi dengan baik. Kalau tolak ukurnya adalah komunikasi, maka bangunlah komunikasi yang baik dengan speed yang sedang-sedang saja, kata yang juga mudah untuk difahami, agar lawan bicara kita juga cepat menangkap informasi yang ingin kita sampaikan. Tetapi nggak jadi persoalan juga ketika kita ngomong cepat, lawan kita juga memahami, nggak jadi persoalan juga. Jadi cepat atau lambat itu kembali kepada Anda sendiri. Yang paling penting dalam bahasa Inggris adalah kemampuan berkomunikasi, bukan kemampuan melafalkan kosakata itu sendiri. Logikanya begini, kalau kita memfokuskan hanya pada kemampuan melafalkan kosakata, bukanlah kemampuan berkomunikasi, kita ya kalah akhirnya dengan orang yang bisu. Orang yang bisu saja tanpa melafalkan kata-kata yang rumit, hanya dengan bermodalkan simbol, menggunakan simbol tangan, dia bisa berkomunikasi dengan baik sesama orang yang bisu. Jadi yang terpenting adalah kemampuan kita membangun komunikasi dengan baik, bukan lagi kemampuan kita melafalkan kosakata. Meskipun juga itu cukup membantu gitu, tapi porsinya tidaklah begitu besar. Nah, tetapi terlepas dari penting tidaknya tongue twister itu sendiri, saya secara pribadi mengatakan bagi saya tongue twister itu penting. Sebab apa? Justru karena tongue twister itu merupakan salah satu faktor saya semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bagi saya, wow, keren ketika kita mampu melafalkan kata itu dengan cepat. Namun lambat laun juga, saya juga akhirnya paham juga begitu, bahwasanya itu juga bukan poin yang terpenting juga. Namun terlepas dari penting tidaknya itu tadi, tongue twister sudah menjadi motivasi bagi saya. Dan ketika kita belajar di kelas pun, tongue twister sering digunakan untuk mengembalikan mood belajar kita yang awalnya bete, yang awalnya nggak semangat, yang awalnya cemberut begitu. Karena ada latihan tongue twister, karena kita melafalkan kata yang rumit itu diucapkan, mengundang tawa teman-teman, akhirnya mood belajar kita kembali lagi meningkat begitu. Sebab dalam belajar kita juga tidak hanya selalu atau melulu membahas tentang apa yang penting untuk dipelajari, tetapi apa hal lain juga yang mampu membuat motivasi dan mood siswa di kelas kembali meningkat atau kembali seperti sedia kala. Contoh halnya begini, kalau dengan tongue twister justru malah membuat motivasi dan mood siswa meningkat, kenapa tidak? Justru saya bisa katakan tongue twister lebih penting daripada grammar. Sebab banyak nih contohnya,
anak yang belajar bahasa Inggris, dia belajar grammar terlebih dahulu, justru malah diva. Nah, kalau kita belajar grammar, diselingi dengan tongue twister, tujuannya untuk meningkatkan motivasi mereka belajar grammar, nggak jadi persoalan juga. Toh, tujuannya selagi positif, ya kenapa tidak? So, janganlah terlalu mudah menjudge sesuatu yang bagi sebagian orang tidaklah penting, lalu kita generalisasikan opini tersebut untuk diyakini secara berjamaah. Agama saja moderat, apalagi bahasa. Salam, mindset of learning, today learner, tomorrow a master. Bye-bye.